Chapter 561. Cakupan ledakan susunan itu terlalu besar. Bahkan jika Yang Chen melarikan diri tepat waktu, dia masih tersapu setelah ledakan dan pesawat ulang-alik berguncang. Satu-satunya hal yang beruntung adalah meskipun pesawat ulang-alik itu bukan senjata sihir pelindung murni, ia masih memiliki tingkat perlindungan tertentu. Setelah tersapu akibat ledakan, tidak rusak sama sekali, hanya menimbulkan guncangan. Yang Chen berada di dalam pesawat ulang-alik, menahan guncangan gila. Setelah beberapa saat, semuanya lenyap dan menjadi tenang. Tingkat ledakan dan kerusuhan kekuatan spiritual seperti ini, bagaimana mungkin tidak menarik perhatian orang. Namun, ketika Yang Chen memilih lokasinya, itu adalah tempat di mana hanya ada sedikit orang. Untuk sementara, dia tidak takut seseorang datang. Adapun orang Taitian, tempat ini berjarak puluhan ribu mil dari Taitianmen. Bahkan master terkuat di Taitianmen akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk datang. Mengemudikan pesawat ulang-alik, Yang Chen kembali ke tempat susunannya diatur. Kemudian, dia dengan cepat memanggil kelima wanita itu dan dengan hati-hati mengambil bahan formasi yang tersebar di tanah. Ini adalah beberapa bahan langka. Sekalipun telah rusak 1 kali, bahannya sendiri tidak akan berubah. Selain itu, benda-benda yang dibiarkan di tempatnya juga akan memberikan banyak petunjuk kepada orang-orang. Yang Chen tidak akan ceroboh. Material yang terbang jauh dari ledakan telah diikat dalam lingkaran kecil oleh susunan yang lebih besar. Kerusuhan kekuatan spiritual begitu dahsyat sehingga mudah ditemukan. Pada saat kedua belah pihak meledak pada saat yang sama, tidak ada yang memperhatikan bahwa pembawa kultivator Taitianmen tiba-tiba gemetar. Kemudian, gas hitam muncul dari pembawa kultivator dan langsung kembali ke lubang hitam di atas susunan. Di sisi susunan Yang Chen, lubang hitam tiba-tiba menjadi lingkaran penuh pada saat ledakan. Gumpalan gas hitam, begitu halus hingga hampir tidak terdeteksi, bersembunyi di sudut formasi pada saat ledakan. Setelah ledakan, pecahan gas hitam tersebut terlempar tinggi ke udara dan jatuh ke area tertentu. Segera, kelima wanita itu mengumpulkan semua materi yang tersebar di sekitar mereka. Namun, ketika dia mengambil pecahan yang menyembunyikan gas hitam tersebut langsung muncul dari pecahan tersebut dan dengan cepat memasuki 7 lubang murid perempuan tersebut, menghilang tanpa jejak. Mata murid perempuan itu, tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya yang berbeda dari kebodohan sebelumnya, melintas, dan segera memulihkan kebodohan semacam itu. Menurut perintah Yang Chen, pecahan formasi di bidang penglihatannya dikemas, dan secara alami kembali ke sisi Yang Chen. Yang Chen melambaikan tangannya, dan kelima wanita itu langsung menuju kubah. Yang Chen melihat sekeliling. Kecuali kekacauannya, tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Dia tersenyum puas, memanggil pesawat ulang-alik, dan terbang cepat ke arah istana Cunyang. Setelah terbang terus-menerus selama 2 hari, Yang Chen menyingkirkan pesawat ulang-alik, kemudian menemukan tempat rahasia, mengatur susunan ilusi, tubuhnya berkedip, dan memasuki susunan ilusi. Dome Hall dengan cepat muncul, dan Yang Chen masuk tanpa berpikir. Di aula, kelima wanita itu masing-masing menempati sudut, duduk di tanah, berlatih dalam diam. Ini adalah keadaan normal mereka. Selama tidak ada instruksi lain dari Yang Chen, mereka akan berlatih di sini dan meningkatkan basis budidaya mereka. Di bawah keadaan tanpa gangguan seperti ini, tingkat pertumbuhan basis budidaya mereka sebanding dengan para murid jenius itu. Jangan berpura-pura. Yang Chen memandang murid perempuan yang diserang oleh gas hitam, dan tiba-tiba berkata, mereka semua adalah boneka saya, dikendalikan oleh saya. Apakah Anda pikir Anda dapat menyembunyikan hal-hal ini dari saya? Kekuatan seni rahasia 3 kemurnian adalah sesuatu yang tidak dapat ditebak oleh orang ini, yang awalnya adalah prinsip agung Golden Immortal. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya telah terlihat jelas oleh Yang Chen. Sikat, reaksi murid perempuan itu tidak lambat sama sekali. Dia langsung melompat. Namun, dia tampaknya sangat paham tentang kekuatan 49 pedang terbang yang terbang di atas Dome Hall. Dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Jika tubuh fisik telah habis, tidak ada kemungkinan lain bagi kesadarannya kecuali kematian. Siapa yang berani menyentuh avatarku? Dia tidak tahu apakah itu karena dia masih belum familiar dengan tubuh ini, atau karena avatar kesadarannya rusak terlalu parah ketika itu datang. Murid perempuan itu berbicara sebentar-sebentar, satu kata pada suatu waktu, sangat canggung. Tidak baik menikmati kehidupan yang baik di dunia abadimu, apakah kamu harus menderita ini? Yang Chen mendengus dingin, kamu setia pada sektemu. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Petik 2. Pihak lain juga sepertinya menyadari bahwa itu tidak baik. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Kedua murid perempuan di kedua sisinya juga berdiri dan menghadapnya. Kesadaran spiritual mereka tiba-tiba terlepas, seolah-olah mereka sedang mentransfer kekuatan kepada murid perempuan ini. 2 hari ini sudah cukup bagi avatar kesadaran untuk mengumpulkan kesadaran yang telah dimurnikan dari tubuh kedua murid perempuan kembali ke tubuhnya saat ini. Meskipun kesadarannya telah dimurnikan, naluri yang tersisa masih dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sangat disayangkan bahwa itu awalnya adalah avatar kesadaran dari prinsip besar Golden Immortal yang telah dilemahkan 10.000 kali. Meski begitu, ia masih memiliki kekuatan Great Ascension Stage. Hanya saja setelah diombang-ambingkan oleh formasi Yang Chen, kesadaran sebenarnya terbagi menjadi 6 bagian. 5 bagian lainnya telah disempurnakan, hanya menyisakan 1/6, tetapi tidak lagi memiliki ranah tahap kenaikan besar.
Itu langsung jatuh ke level tahap akhir Yuanying. Awalnya, jika dia dibiarkan diam-diam menyerap kesadaran yang telah dimurnikan dan hanya tersisa dengan naluri, masih ada harapan untuk segera kembali ke tahap kenaikan besar. Pada saat itu, dengan mengendalikan 5 tubuh tahap tengah Jidan, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, dia hanya menyerap 2 tubuh dan ditemukan oleh Yang Chen. Dia telah kehilangan banyak ingatan, sebagian besar naluri yang tersisa, dan avatar kesadaran ini bahkan tidak mengingat siapa dia. Sekarang dia hanya secara naluriah menyadari bahwa formasi pedang di atas kepalanya berbahaya. Secara naluriah, dia tahu bahwa Yang Chen adalah musuh dan harus dilenyapkan. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Menurut praktik yang biasa, avatar kesadaran memasuki tubuh kultivator pembawa kesadaran. Karena perlawanan dari kesadaran aktif asli dari kultivator pembawa, kekuatan avatar kesadaran akan melemah dengan cepat. Jadi biasanya, avatar kesadaran semacam ini hanya akan bertahan paling lama beberapa hari sebelum kesadarannya menghilang. Namun, tubuh kelima wanita tanpa kesadaran aktif jauh lebih cocok daripada pembawa kesadaran yang dicari oleh para pria Taitian. Tidak ada perlawanan kesadaran aktif sama sekali, itu hanya dipersiapkan secara khusus agar avatar kesadaran turun ke alam bawah. Dengan cara ini, avatar kesadarannya dapat dengan mudah dikendalikan di dalam tubuh ini. Dalam hal ini, masalahnya bukanlah berapa lama ia dapat bertahan, tetapi dengan tubuh ini, avatar kesadaran dapat dikembangkan kembali. Ketika ranah dipromosikan dan ingatannya dipulihkan satu persatu, ia mungkin menjadi ahli kenaikan yang hebat di masa depan. Chapter 562. Bukannya orang Taitian tidak ingin menemukan pembawa kesadaran yang tidak memiliki kesadaran aktif sama sekali, itu terlalu sulit. Pembudidaya pembawa harus memiliki basis budidaya pada tahap Jidan, dan master yang mencapai alam ini hampir semuanya adalah orang-orang dengan kesadaran yang kuat. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjadikan mereka idiot. Berkultivasi sejak usia dini. Bagaimana orang idiot bisa berkultivasi ke tahap Jidan? Sekalipun banyak kekuatan spiritual dicurahkan ke dalam tubuh setiap hari, itu tidak mungkin. Tidak mungkin untuk tidak memperbaiki keadaan pikiran. Sebagai upaya terakhir, orang Taitian hanya dapat menggunakan metode lain, seperti mencoba menghipnotis kultivator pembawa dan menghancurkan kesadarannya sendiri dengan kesadaran spiritual yang kuat. Tapi bagaimanapun juga, ini masih sedikit, dan tidak bisa sepenuhnya tanpa kesadaran aktif. Selama masih ada sedikit kesadaran aktif dari tubuh utama, itu akan menjadi bencana bagi turunnya kesadaran klon. Bahkan jika itu tidak pulih untuk saat ini, itu akan sepenuhnya menekan klon kesadaran dalam beberapa hari. Bagaimanapun, ini adalah bodi asli dan memiliki keunggulan alami. Meskipun dia tidak dapat mengingat banyak hal, klon kesadaran masih secara naluriah menyadari bahwa tubuh di sisi Yang Chen lebih cocok untuk turunnya klon kesadarannya. Sayangnya, sebelum dia bisa pulih sepenuhnya, dia harus menghadapi penindasan Yang Chen. Besar, berani. Bahkan jika dia tidak ingat siapa dia, klon kesadaran masih memahami bahwa identitasnya mulia dan tidak ada orang seperti semut yang dapat menyinggung perasaannya, dan dia berteriak dengan keras. Murid perempuan itu berteriak, tetapi tubuhnya tidak berani bergerak, karena takut susunan pedang di atas kepalanya akan menghancurkan tubuh yang paling cocok. Yang Chen tentu tahu apa yang dia khawatirkan. Dengan cara yang sama, Yang Chen juga menghargai 5 kultivator tahap Jidan perempuan ini dan tidak ingin menghancurkan mereka dengan mudah. Lagi pula, apakah itu formasi peri misterius 5 arah atau formasi peri bahagia yang dibentuk oleh 5 wanita, mereka bisa dengan mudah mengendalikan master panggung Yuanying. Sayang sekali hancur seperti ini. Namun, dalam menghadapi kesadaran yang paling banyak hanya berada di tahap Dacheng, dan belum sepenuhnya memulihkan seperenam kesadarannya, bagaimana Yang Chen bisa takut? Dia tersenyum dingin dan berkata kepada pihak lain, apakah kamu ingin mengumpulkan semua klon kesadaran? Biarkan saya membantu Anda. Petik 2. 2 murid perempuan di belakangnya tiba-tiba terbang di belakang Yang Chen. Tubuh mereka anehnya terbang, satu di setiap sisi. Dahi mereka menyentuh bagian belakang kepala Yang Chen saat mereka tergantung di udara. Ayo, seiring dengan kesadaran saya, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan kumpulkan semuanya. Yang Chen memprovokasi pihak lain. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah dia sedang membuka pintu lebar-lebar. Jika ada orang luar, mereka pasti akan mengira Yang Chen adalah seorang hooligan. Dengan 2 wanita cantik menggoda tergantung di belakangnya dan 3 lagi di depannya, lengan Yang Chen terbuka lebar, seperti orang mesum. Ketika murid perempuan di sisi lain melihat postur Yang Chen, matanya tiba-tiba berbinar. Sambil berpikir, 2 murid perempuan di kiri dan kanannya juga terbang di belakangnya seperti murid perempuan di belakang Yang Chen dan menyentuhkan dahinya ke belakang kepalanya. Postur ini adalah yang paling mudah untuk menularkan kesadaran spiritual. Secara umum, hanya ada beberapa postur dalam pengembangan ganda kesadaran spiritual, yaitu dahi saling berhadapan, kepala belakang saling berhadapan, dahi saling berhadapan, atau kepala saling berhadapan. Segera setelah kedua wanita itu mengambil postur ini, klon kesadaran menyadari bahwa kecepatan penyerapan kesadaran aslinya meningkat pesat. Dalam waktu singkat, ia telah memulihkan setengah dari kesadaran aslinya. Meskipun kesadaran aktif hanya seperenam dari aslinya, kesadaran naluriah masih ada, dan dia ditambah 2 murid perempuan telah menyerap 4 dari 6, terhitung lebih dari 2/3. Kebalikannya Yang Chen hanya menyumbang 1/3. Bahkan jika Yang Chen sendiri ditambahkan, apa yang bisa diubah? Sepertinya dia berharap untuk pulih. Bruce, sosok murid perempuan,
dengan dua murid perempuan di belakangnya, berdiri tepat di seberang Yang Chen. Dia juga tahu bahwa jika Yang Chen ingin mengendalikan formasi pedang di atas kepalanya untuk bunuh diri, itu hanya masalah waktu, jadi dia tidak berniat bertarung dengan Yang Chen secara fisik. Selama pertarungan kesadaran berlangsung, mengapa dia takut bahwa benda-benda Yang Chen ini tidak akan menjadi miliknya? Dahi kedua orang itu bersentuhan dalam sekejap, dan kesadaran naluriah prinsip agung emas abadi yang asli dari klon kesadaran menyerang secara langsung tanpa memikirkannya. Orang-orang yang bisa naik, siapa di antara mereka yang tidak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah, bagaimana mungkin mereka tidak memahami manfaat mengambil inisiatif menyerang? Kesadaran spiritual yang telah menyerap 2/3 kekuatan dan sangat dekat dengan tahap daceng mengalir langsung ke lautan kesadaran Yang Chen dan segera menemukan bahwa di lautan kesadaran Yang Chen, sepertiga lainnya dari kesadaran naluriah sudah ada. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambilnya dan menyatukannya ke dalam tubuhnya sendiri. Penggabungan kesadaran spiritual terjadi dengan sangat cepat dan selesai dalam sekejap. Segera, klon kesadaran mulai menyerang lautan kesadaran Yang Chen dengan ganas. Selama lautan kesadaran Yang Chen hancur, dia bisa mengendalikan segalanya dari Yang Chen. Dengan visi prinsip besar keabadian emasnya, meskipun dia telah melupakan banyak hal, dia masih dapat membedakan antara hal baik dan buruk. Sekalipun klon kesadaran hanya tersisa 1/6 dari kesadaran aktif, selama kesadaran aktif tidak dihancurkan, dengan peningkatan basis kultivasi di masa depan, ia akan pulih sedikit. Dengan 5 avatar paling cocok untuk miliknya sendiri, mungkin dia juga bisa mencapai kekuatan magis dari 5 inkarnasi eksternal. Klon kesadaran, yang telah pulih sepenuhnya, tidak menemui perlawanan apapun di lautan kesadaran Yang Chen, seolah-olah tidak ada apapun di lautan kesadaran Yang Chen. Bahkan klon kesadaran pun kagum karena lautan kesadaran Yang Chen begitu besar. Dengan basis budidaya tahap daceng saat ini, mustahil untuk memiliki lautan kesadaran sebesar itu. Orang ini bukanlah orang yang sederhana. Tiba-tiba ada warna merah di depan dan klon kesadaran bergegas tanpa memikirkannya. Namun, ini adalah lautan kesadaran Yang Chen. Tidak peduli apapun, itu akan dibatasi oleh Yang Chen. Meskipun klon kesadaran terasa cepat, itu sama lambatnya dengan seekor sapi tua yang merangkak. Butuh beberapa saat untuk bergegas ke depan. Warna merah adalah sungai darah yang panjang. Sebenarnya, itu harusnya berada di puncak klon kesadaran. Namun secara sadar, tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, namun terasa sangat sulit untuk mendekati sungai darah yang panjang ini. Karena sangat sulit untuk dilalui, Yang Chen pasti sangat menghargai sungai darah yang panjang ini, dan lautan kesadaran Yang Chen sangat besar, pasti memiliki hubungan tertentu dengan sungai darah yang panjang. Meskipun tidak mungkin untuk menilai apa yang salah dengannya, klon kesadaran secara naluriah tahu bahwa jika dia ingin membunuh kesadaran Yang Chen, sungai darah yang panjang ini adalah kuncinya. Selama rusak, semuanya tidak akan menjadi masalah. Hampir tanpa pikir panjang, kesadaran si doppelganger menggunakan kecepatan tertingginya, secara langsung mengabaikan segala jenis kekuatan yang menghalangi, mencambuk kudanya, seperti seorang jenderal pemenang yang akan langsung menyerang sarang musuh, dan bergegas ke sungai darah yang panjang dengan keras. Chapter 563. Begitu dia memasuki sungai berdarah, niat membunuh yang tak ada habisnya seperti sebuah substansi, menyerang kesadaran avatar. Bahkan jika avatar kesadaran sudah menjadi prinsip besar keabadian emas, itu masih belum cukup di hadapan sungai berdarah yang terintegrasi dengan niat membunuh dari tahap pemenggalan abadi. Boom, kesadaran avatar dikejutkan oleh niat membunuh ini. Untuk sementara, dia berdiri di tempatnya dan tidak bisa lagi bereaksi. Tahap pemenggalan abadi pada awalnya digunakan untuk membunuh makhluk abadi. Bahkan jika itu adalah prinsip besar emas abadi, ada ketakutan alami di hadapan tahap pemenggalan abadi. Bahkan jika itu tidak secara langsung ditakuti oleh orang idiot seperti Wan Qian dan muridnya, mereka juga terkejut sampai-sampai mereka tidak bisa bergerak lagi. Ketika kesadaran avatar terinfeksi di sungai berdarah dan tiba-tiba melihat pedang pemenggalan abadi memancarkan niat membunuh yang tak terbatas, efek jera mencapai puncaknya. Itu hanyalah kesadaran avatar kecil. Bagaimana bisa sekuat tubuh utamanya? Ketika pedang pemenggalan abadi langsung menebas kesadaran avatar, masa kesadaran masih tidak bereaksi apapun. Semua kesadaran aktifnya langsung ditebas oleh pedang, tanpa meninggalkan jejak kesadaran. Saat kesadaran avatar menghilang, dalam pikiran Yang Chen, dia tiba-tiba menerima 2 pesan yang sangat jelas. Yang pertama, tentu saja, adalah pemberontakan pengadilan surgawi yang telah lama diketahui oleh Yang Chen. Sekte surga misterius telah memasuki pengadilan surgawi, dan bahkan Master Sekte telah menjabat sebagai Kaisar Langit. Berita kedua sedikit mengejutkan Yang Chen. Ternyata itu adalah cara untuk membuka pesawat rahasia. Pesawat rahasia ini bukanlah pesawat rahasia setelah dihancurkan, juga tidak diatur oleh para pendahulu Tianmen. Itu ditinggalkan oleh seorang kultivator nakal yang naik daun. Sekte surga misterius mendapat berita di dunia abadi dan secara khusus menyebarkannya. Namun, pesawat rahasia ini agak istimewa. Meskipun pemilik pesawat rahasia mungkin telah memperingatkannya secara detail tentang bahaya dari pesawat rahasia, avatar kesadaran ini telah melupakan sebagian besar isinya. Ia hanya mengingat bahwa itu sangat berbahaya, dan mengingat lokasi serta cara membuka pesawat rahasia tersebut, namun tidak mengetahui bahaya spesifiknya. Setelah avatar kesadaran Tianmen turun ke alam bawah di dunia abadi, tampaknya mereka menderita korban yang sangat menyakitkan. Diperkirakan mereka tewas di pesawat rahasia ini. Meski sangat berbahaya, Yang Chen merasa tidak ada gunanya mendapatkan pesawat rahasia ini.
Seberapa burukkah berita bahwa Sekte Surga yang mendalam telah mengirimkan avatar kesadaran mereka ke alam bawah? Selain itu, meskipun orang-orang Taitian menderita banyak korban pada saat itu, perkembangan selanjutnya bahkan lebih pesat, yang sudah menjelaskan banyak hal. Sementara Yang Chen masih ragu-ragu tentang bagaimana menangani pesawat rahasia, orang-orang Taitian sudah gempar. Ledakan formasi penerima tidak terlalu kuat. Yang intens adalah bagian di atas formasi. Pertama, Yang Chen memilih lembah yang dikelilingi pegunungan. Kedua, Yang Chen telah menyiapkan beberapa susunan perlindungan di pegunungan sekitarnya. Oleh karena itu, meskipun terjadi ledakan, Yang Chen masih dapat mengumpulkan semua material di area kecil. Dampak ledakan bahkan mencakup area seluas lebih dari 1000 mil. Di sisi Tianmen, terowongan di atas formasi penghubung meledak. Meskipun tidak sekuat yang ada di pihak Yang Chen, itu masih mencakup radius ratusan mil di Tianmen. Formasi penerima awalnya berada di dalam formasi penjaga gunung. Bagi orang Taitian, hal itu hampir bisa dikatakan tidak dipertahankan. Ledakan ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari lusinan guntur yin air ke-10 yang diledakkan oleh Liang Xiaoming tahun itu. Tragisnya, ada avatar iblis pohon tua di Istana Chunyang yang menelan semua guntur yin air ke-10 dalam satu tegukan dan menggunakan tubuhnya yang kuat untuk memblokir sebagian besar kekuatan guntur yin air ke-10. Di pihak Tianmen, mereka tidak seberuntung itu. Belum lagi tidak ada master panggung Dacheng yang rela mengorbankan nyawanya untuk membantu sekte, kalaupun ada, mereka tidak bisa menutupi ledakan yang begitu kuat dan berskala besar. Ledakan gila itu langsung menghancurkan ratusan mil ke tanah. Di tempat yang dekat dengan pusat formasi penerima, kecuali beberapa orang tingkat tinggi di tepi formasi, yang dilindungi oleh 3 master tahap Dacheng, tidak ada seorang pun yang masih hidup. 3 senjata ajaib dari 3 master tahap Dacheng dihancurkan secara langsung, dan senjata ajaib dari beberapa orang tingkat tinggi lainnya juga rusak pada tingkat yang berbeda-beda. Bahkan di tempat yang lebih jauh, semua rumah hancur. Dalam jarak 300 mil, para murid di bawah tahap Jidan, dan dalam jarak 500 mil, para murid di bawah tahap fondasi tengah, semuanya mati. Formasi penjaga gunung langsung dihancurkan dari dalam, dan sebelum disusun ulang, tidak dapat diaktifkan lagi. Seluruh orang Taitian sekarang tidak dilindungi. Beberapa orang Taitian tingkat tinggi di bawah perlindungan 3 master tahap Dacheng, ditambah kekuatan senjata sihir pelindung mereka sendiri, tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, ketiga tuan yang melindungi mereka dari luar semuanya memiliki tingkat cedera yang berbeda-beda. Dalam waktu singkat, mereka hampir tidak bisa bertarung dengan orang lain. Melihat pemandangan mengerikan di dalam sekte, beberapa orang tingkat tinggi, termasuk master sekte, hanya ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Siapa sangka formasi penerima yang sudah berlangsung ribuan tahun akan mendapat masalah. Memikirkan master tahap Dacheng yang bergegas keluar untuk menemukan fluktuasi spiritual yang sama dengan formasi penerima, beberapa orang tingkat tinggi bukanlah orang bodoh. Selama tetua dapat menemukan bukti bahwa seseorang juga mengatur formasi penerimaan, maka semua ini adalah konspirasi melawan orang-orang Taitian. Tidak peduli siapa pria itu, tidak peduli seberapa kuat dukungannya, ketua sekte dan para tetua diam-diam telah bersumpah untuk membiarkan orang yang berkonspirasi melawan Tianmen membayar harga yang mahal. Namun saat ini, energi setiap orang harus dipusatkan untuk membereskan kekacauan itu dengan cepat. Apalagi hancurnya gerbang gunung selalu membutuhkan penjelasan kepada dunia luar. Entah itu benar atau salah, itu selalu diperlukan. Hal sebesar itu tidak dapat disembunyikan. Istana Chunyang langsung mendorong perahu mengikuti arus dan membingkai pegunungan Siwan terakhir kali. Bagaimanapun, memang ada orang di pegunungan Siwan yang muncul di Istana Chunyang. Meskipun hanya untuk melawan Yang Chen, itu juga memberi Istana Chunyang alasan yang bagus untuk bergerak. Yang lainnya tidak jelas, tetapi orang-orang tingkat tinggi Tianmen yakin bahwa Istana Chunyang sudah lama ingin mengambil tindakan di pegunungan Siwan. Tetapi pada saat ini, tampaknya tidak ada lawan yang cukup berbobot untuk diandalkan oleh orang-orang Taitian dan menarik kebencian semua orang ke sisi lain. Jika orang-orang Taitian mengakui bahwa mereka diganggu ketika mereka membimbing klon kesadaran dunia abadi ke alam bawah, mereka tidak boleh kehilangan muka ini. Untuk sementara, untuk menjelaskan hal ini kepada dunia luar, beberapa orang tingkat tinggi juga memutar otak. Namun, penjelasan kepada dunia luar ini bersifat sekunder. Yang penting kali ini, tidak hanya sekte yang dihancurkan, tetapi para murid di sekte tersebut menderita banyak korban. Masih banyak murid yang terluka dan terkubur. Jika mereka tidak diselamatkan tepat waktu, kerugian sekte tersebut mungkin lebih besar. Chapter 564. Dalam jarak 100 mil dari sini, tidak perlu melakukan perawatan apapun. Kecuali beberapa pukulan besar, tidak ada makhluk hidup. 100 mil jauhnya, murid-murid tahap Jidan yang masih hidup sudah mulai dirawat, dan lebih jauh lagi, ada juga orang yang mulai membantu secara spontan. Begitu peristiwa besar muncul, suasana panik semua orang tiba-tiba menjadi tenang. Ada beberapa orang besar yang bertanggung jawab, dan beberapa tetua panggung Dacheng yang hampir tidak pernah muncul juga muncul, yang membuat orang-orang Taitian dengan cepat menjadi tenang. Tidak peduli seberapa besar badainya, selama beberapa leluhur ini baik-baik saja, orang-orang Taitian akan aman dan sehat. Orang-orang Taitian memiliki bisnis yang besar, dan karena jangkauan ledakannya terjadi di luar gerbang gunung, lagi pula, ledakan itu terjadi di area penerimaan gerbang gunung yang asli, dan memancar ratusan mil, dan bahkan pasar di luar gerbang gunung pun langsung terkena dampaknya, hancur.
Setidaknya ribuan petani nakal yang tidak bersalah dan murid sekte lain di pasar juga terkena dampaknya. Bagi orang Taitian, ledakan ini hanyalah serangan teroris besar-besaran. Ketika beberapa tembakan besar menenangkan ketakutan para murid di sekte tersebut dan mulai mengatur penyelamatan mereka sendiri, itu sudah sehari kemudian. Setelah itu, penghitungan jumlah orang yang diselamatkan berlangsung selama sebulan penuh. Hasil penghitungan statistik membuat beberapa anggota tingkat tinggi dari sekte surga terbesar langsung muntah darah. Karena ledakan terjadi di area penerimaan sekte, dan tempat ini adalah lokasi gerbang gunung aslinya. Tidak jauh dari gerbang gunung terdapat kediaman murid gerbang gunung kuasi luar dan murid gerbang gunung luar Taitianmen. Lebih jauh lagi, itu adalah kediaman para murid gerbang gunung bagian dalam. Dalam jarak 500 mil setelah ledakan, para murid dan pelayan di bawah panggung fondasi semuanya terbunuh, dan tidak ada seorang pun yang bisa bernapas. Jumlah ini saja sudah mencapai puluhan ribu. Meski jumlahnya besar, semuanya berada di bawah tahap fondasi, dan tampaknya tidak berdampak banyak pada kekuatan orang Taitian. Namun, ini berarti pasukan cadangan Taitianmen semuanya hancur dalam ledakan ini. Orang-orang Taitian, yang berada di puncak kekuasaan mereka, kehilangan puluhan ribu murid dengan bakat kultivasi dalam semalam. Setidaknya selama 100 tahun ke depan, orang-orang Taitian akan kekurangan penerus. Selain murid-murid yang berada di bawah tahap pondasi, banyak juga korban jiwa di kalangan murid-murid yang berada di tahap pondasi. Setelah dihitung, korban jiwa di antara para murid di tahap dasar saja mencapai lebih dari 2.000. Meskipun jumlah ini bukan jumlah yang besar untuk sekte besar seperti Taitianmen, jumlahnya hampir seperempat dari seluruh murid di tahap dasar Istana Cunyang dan Istana Cunyang. Jika itu adalah Istana Cunyang, kerugian ini pasti akan sangat menyedihkan. Sebenarnya, kekuatan para Taitianmen tidak didasarkan pada para murid di tahap dasar, tetapi para master di atas tahap jidan. Jika pada hari biasa, dalam jarak 100 mil dari gerbang gunung, kecuali master di tahap daceng, master lain tidak akan datang ke sini. Masalahnya adalah untuk memastikan bahwa susunan penyambutan tidak akan terpengaruh oleh seseorang yang secara tidak sengaja menerobos masuk, kali ini beberapa pukulan besar dilakukan secara bersamaan. Mereka juga mengirimkan 4 leluhur tahap Yuanying dengan 20 master tahap jidan untuk berjaga di beberapa arah di sekitar barisan. Bahkan jika itu adalah leluhur tahap Yuanying, di bawah perlindungan beberapa master tahap daceng, mustahil untuk menahan kekuatan ledakan pada jarak sedekat itu. Pada saat ledakan, 4 leluhur tahap Yuanying dan 80 master tahap jidan langsung berubah menjadi abu terbang dalam ledakan tersebut. Mengambil Istana Cunyang sebagai contoh, keempat leluhur tahap Yuanying sudah menjadi setengah dari leluhur tahap Yuanying di Istana Cunyang. 80 master panggung jidan setidaknya merupakan 1/5 dari jumlah tersebut. Kali ini, setengah dari kekuatan Istana Cunyang telah hilang. Bahkan jika itu ditempatkan pada orang-orang Taitian, mereka sangat tertekan. Bagaimana nenek moyang tahap Yuanying bisa begitu mudah untuk diolah? Mereka kalah 4 kali sekaligus, dan ini belum termasuk 80 master panggung jidan. Mereka yang bisa diserahi tugas penting pada kesempatan ini, siapa di antara mereka yang bukan murid inti yang benar-benar dipercaya oleh sekte? Tiba-tiba, mereka semua pingsan. Ini hanya kehilangan personel. Rumah-rumah yang hancur tidak kurang dari 100.000, dan bahkan fondasi barisan pelindung gunung hancur lebih dari setengahnya. Jika hilangnya properti ini dapat diabaikan sepenuhnya oleh orang Taitian, maka hilangnya beberapa buku kuno membuat orang Taitian sangat tertekan. Slip giok yang digunakan oleh calon murid sekte luar dan murid sekte luar untuk meletakkan fondasi, yang mencatat pengetahuan dasar tentang metode budidaya, alkimia, pemurnian dan lain-lain, telah dihancurkan dengan ledakan karena mereka paling dekat. Bahkan paviliun kitab suci para murid sekte dalam jangkauan ledakan dihancurkan oleh ledakan tersebut, dan semua slip batu giok dihancurkan. Meskipun hanya beberapa metode budidaya tingkat rendah dan berbagai pengetahuan dasar yang dihancurkan, para master tersebut masih dapat mengandalkan ingatan untuk menuliskannya kembali. Namun, tidak semua orang memiliki ingatan abnormal tentang Yang Chen, dan juga dapat memulihkan beberapa pengalaman kultivasi atau berbagai buku kuno yang telah dirujuk di masa lalu. Dan beberapa cara budidaya jelas tidak dikembangkan oleh siapapun, yang berarti hilang. Hanya item yang satu ini, informasi tentang metode budidaya dasar orang Taitian berkurang setengahnya. Inilah yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh para murid Taitianmen dari seluruh dunia dengan berbagai cara, dan dihancurkan. Lebih dari separuh warisan dasar langsung hilang. Bahkan jika orang-orang Taitian mulai merekrut murid sekte luar lagi, karena hilangnya murid dan buku-buku kuno, mereka harus mengambil beberapa dari budak yang tidak rusak untuk dibudidayakan kembali. Mereka tidak bisa membiarkan murid sekte dalam di tahap pendirian yayasan mengambil alih calon murid sekte luar, bukan? Belum lagi warisan, murid sekte luar yang baru bahkan akan menghadapi rasa malu karena harus melakukan beberapa pekerjaan rumah sendiri, karena tidak ada cukup budak untuk membantu mereka. Namun, bahkan jika semua ini terselesaikan, orang-orang Taitian harus menghadapi masalah lain. Karena ledakan ini, hampir semua murid sekte luar terbunuh. Adakah yang masih berani bergabung dengan Taitianmen, sebuah sekte yang bahkan tidak bisa melindungi murid sekte luarnya sendiri? Meskipun kekuatan Taitianmen masih yang terbaik di antara sekte kelas 1. Kerugian ini tidak memperhitungkan hal lain, yaitu reputasi orang Taitian. Ketika gerbang gunung Istana Cunyang dihancurkan, mereka segera mencabut pegunungan Siwan dengan metode yang menggelegar. Reputasi mereka tidak hanya tidak menurun, tetapi menjadi lebih sejahtera.
Sekarang, cara apa yang akan digunakan orang-orang Taitian untuk memulihkan reputasi mereka yang hilang? Kerugian yang begitu besar, bahkan sekuat orang Taitian, pasti akan sangat merugikan. Selama proses statistik periode waktu ini, menghadapi laporan kehilangan yang menumpuk dari hari ke hari, beberapa petinggi hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan perasaan mereka, ingin menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Dan sementara orang-orang Taitianmen tingkat tinggi secara kolektif cemas dan membenci orang yang menghancurkan klon kesadaran di dunia bawah, berita bahwa sekte Taitianmen dihancurkan oleh ledakan gila telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Chapter 565. Meskipun kesadaran aktif dari kesadaran avatar telah terbunuh, kesadaran avatar yang tersisa tidak menghilang, dan masih ada kesadaran naluriah. Namun, ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Yang Chen. Di lautan kesadaran Yang Chen, kesadaran panggung Dacheng yang begitu kuat hanyalah tonik yang luar biasa. Kendali jarak jauh dari 5 boneka wanita yang menyempurnakan seperenam dari kesadaran aktif mereka dapat secara langsung meningkatkan kelima wanita tersebut secara nyata, belum lagi Yang Chen secara pribadi menyempurnakan sisa seperenam dari kesadaran aktif dalam pikirannya ditambah semua kesadaran naluriah. Kesadaran spiritualnya seperti disiram hormon pertumbuhan, tumbuh liar. Dia tidak menginginkan manfaat seperti ini. Yang Chen kini telah mencapai alam jidan, dan untuk waktu yang lama, dia tidak perlu khawatir tentang terpecahnya kesadaran spiritualnya. Kesadaran avatar dari prinsip agung emas abadi di dunia abadi ini segera sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan di bawah seni rahasia tiga kemurnian yang kuat. Awalnya, kesadaran spiritual Yang Chen sangat kental, tetapi kesadaran avatar dari prinsip besar keabadian emas tidak diberikan dengan sia-sia. Tahap puncak Yuanying, terobosan, tahap awal Dacheng, hingga puncak tahap awal Dacheng, pertumbuhan kesadaran spiritual terhenti. Lautan kesadaran menyusut dari 150 hektar, meluas lagi, dan kembali ke ukuran 200 hektar lagi. Entah itu lapisan bumi kelima, kayu ilahi penglai, atau jembatan kepala sapi dan naga api pembakaran surga Yin Yang, semuanya secara proporsional lebih besar dan lebih kokoh. Kesadaran spiritual tahap Dacheng membuat Yang Chen hampir mampu mengendalikan semua senjata sakti yang ada di tubuhnya, termasuk lonceng emas dan jasper laut di tubuhnya, ditambah lagi pesawat ulang-alik. Pemurnian ini memakan waktu 1 bulan penuh bagi Yang Chen. Ketika dia selesai menyempurnakan dan mengemudikan pesawat ulang-alik, dia segera menemukan bahwa kecepatannya meningkat sebesar 50%. Jika pesawat ulang-alik memiliki kecepatan ini ketika Luo Yuan mengejar Yang Chen pada saat itu, Yang Chen dapat berhenti dan beristirahat selama 2 atau 4 jam setiap hari, menunggu Luo Yuan mengejar perlahan, jika tidak, Luo Yuan akan kehilangan dia. Dengan santai bergegas kembali ke Istana Chunyang, hal pertama yang dilakukan Yang Chen adalah bergegas ke gudang sekte. Dia pertama kali mengunjungi Penatua Zheng Feng, dan kemudian mengembalikan materi yang telah dia pinjamkan sebelumnya. Penatua Zheng Feng tidak pernah berpikir bahwa Yang Chen perlu mengembalikan apa yang telah dia pinjamkan. Namun, karena Yang Chen bersikeras, Penatua Zheng Feng tidak akan menolak. Dia tetap membuka pintu dan membiarkan Yang Chen menyimpan barang-barangnya. Sebelum Yang Chen keluar dari gudang, Penatua Zheng Feng memasuki gudang sambil tersenyum. Setelah membantu Yang Chen membereskan barang-barangnya, dia langsung membawa Yang Chen ke aula utama Istana Chunyang. Hahaha. Sebelum dia tiba, dia mendengar tawa tidak bermoral dari kepala istana, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi di Istana Chunyang. Yang Chen tentu tahu mengapa kepala istana tertawa. Setelah sekian lama, tidak peduli seberapa keras orang Taitian mencoba memblokir berita tersebut, berita itu seharusnya sudah sampai kepada mereka sekarang. Namun, dia masih dengan tenang mengikuti Penatua Zheng Feng ke aula utama. Di aula utama, tampaknya kecuali Wang Yong, yang sedang mundur, beberapa tetua semuanya hadir, dan Gui Sanyu dari aula eksentrik juga ada di sana, seolah-olah mereka sedang menunggu Yang Chen. Melihat postur ini, Yang Chen secara alami mengerti apa artinya. Orang-orang Taitian juga mengalami hari ini. Beberapa batasan keluar, dan kalimat pertama dari kepala istana adalah teriakan kegembiraan, dan kemudian dia tertawa lagi. Yang Chen, kamu kembali pada waktu yang tepat. Dengan adanya pembatasan tersebut, beberapa sesepuh berbicara dengan tidak bermoral. Gao Xian sangat gembira dan diperkenalkan kepada Yang Chen. Hari ini saya menerima berita bahwa sekte Taitianmen diserang, dan murid sekte luar semuanya dihancurkan. Puluhan ribu murid dan pelayan terbunuh, termasuk 4 master panggung Yuanying dan 80 jidan master panggung. Setengah dari sekte dihancurkan, itu sangat memuaskan. Awalnya, ini adalah pertemuan tingkat tinggi Istana Chunyang, tetapi selama Yang Chen ada di sana, dia akan ditarik masuk. Ini adalah persetujuan dari beberapa tetua dan kepala istana. Mulai sekarang, Yang Chen akan dibudidayakan sebagai pewaris. Sangat kejam. Yang Chen tahu bahwa ledakan susunan penyambutannya pasti akan menyebabkan reaksi berantai di pihak Taitianmen, tetapi dia tidak menyangka akan ada hasil yang begitu cemerlang, dan dia sangat gembira. Tujuan paling mendasar Yang Chen, tentu saja, adalah untuk menghancurkan keturunan klon kesadaran dunia abadi dan memutus saluran berita Taitianmen. Yang kedua adalah memberikan kerusakan pada orang Taitian. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan, tetapi dia mendapatkan efek yang sangat besar, bagaimana mungkin itu tidak membuat Yang Chen bahagia. Semakin sering kamu mendaki gunung, semakin sering kamu bertemu harimau. Zhu Chentao juga berkata sambil tersenyum bahagia, orang-orang Taitian telah bersikap sombong selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih menyinggung orang-orang yang tidak boleh tersinggung. Kali ini,
Kebencian besar terhadap kehancuran sekte kita, bagaimanapun juga, seseorang masih membalaskan dendam kita. Petik 2. Ketua istana dan para tetua hanya merayakannya. Tersembunyi dalam kegelapan ini sama dengan sekte Dao, tetapi selalu ingin menghadapi musuh istana Cunyang. Mereka sangat bahagia karena mengalami kemalangan seperti itu. Namun, dengan identitasnya, mereka tidak bisa tampil seperti itu di depan umum. Mereka hanya bisa bersembunyi dan diam-diam bahagia. Ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka masih harus secara serius mendukung orang-orang Taitian. Jika tidak, akan mudah bagi orang Taitian untuk menebak bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran tentang Liang Xiaoming. Bahkan sampai sekarang, Istana Cunyang masih belum memiliki modal untuk menghadapi orang-orang Taitian. Beberapa hal masih belum bisa diungkapkan ke permukaan. Inilah kesedihan orang yang lemah. Ketika kekuatan tidak cukup, bahkan saat menghadapi musuh, mereka hanya bisa bertahan. Tapi bagaimanapun juga, yang pasti mereka bahagia. Orang-orang besar dan Yang Chen tidak memperlakukan satu sama lain sebagai orang luar. Mereka langsung membiarkan Yang Chen mengeluarkan anggur naga giok, dan mereka minum serta merayakannya di aula utama Istana Cunyang. Jarang sekali kita menemukan hal yang patut dirayakan. Semua orang bahkan menurunkan sikap mereka yang biasanya tinggi dan perkasa, dan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu. Setelah menikmati anggur naga giok, mereka dibubarkan dengan penuh kekaguman dan kembali. Di aula utama, hanya kepala istana dan Yang Chen yang tersisa. Penatua Zheng Feng minum dengan gembira. Ketika dia hendak pergi, dia ditarik oleh Yang Chen. Setelah beberapa saat, dia menemukan alasan untuk kembali ke aula utama. Setelah beberapa pembatasan lagi, kepala istana bahkan merasa tidak aman. Dia langsung membawa keduanya ke kebun obat portabel miliknya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Yang Chen, ada apa? Wan Qian tidak diketahui di mana istana guru bersembunyi. Bagaimanapun, dia tidak melihatnya setelah masuk. Yang Chen dan Zheng Feng tentu tidak akan kasar membuka kesadaran spiritual mereka untuk menjelajah di wilayah Tuan Istana. Setelah mendengarkan pertanyaan kepala istana, Yang Chen berkata, Tuan Istana, Penatua Zheng, murid ini ingin meminta sesepuh untuk mengadakan pelelangan dalam waktu dekat. Setelah menyempurnakan materi yang diambil murid tersebut, saya akan menjualnya sebagai secepatnya. Kenapa ini? Penatua Zheng Feng tercengang. Dia belum menemukan masalahnya dan bertanya dengan takjub. Chapter 566. Mata kepala istana berbinar, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi mulutnya sangat santai dan berkata, karena kamu bilang begitu, ayo kita lakukan. Saudara muda Zheng, saya akan merepotkan Anda untuk menyempurnakan materi tersebut, dan mengirimkannya secara bertahap sesegera mungkin. Saya akan segera melakukannya. Petik 2. Aku akan melakukannya. Penatua Zheng Feng bangkit dan langsung mengangguk, dan mulai bertindak tanpa berkata apa-apa. Istana Cunyang kini sudah bersatu, terutama tingkat atas, benar-benar harmonis, dan tidak ada fenomena perebutan kekuasaan dan keuntungan. Bagi orang yang berkultivasi, begitu mereka mengetahui bahwa mereka memiliki harapan untuk mencapai tahap daceng atau bahkan naik, siapa yang akan peduli dengan kekuatan sekuler? Semua orang di puncak sekte sekarang memiliki pil hati batin yang mempertanyakan. Semua orang melihat pengejaran itu. Bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan sekte, para tetua merasa itu hanya membuang-buang waktu dan menghambat budidaya mereka sendiri. Siapa yang akan mengambil inisiatif untuk melakukannya? Jika bukan karena beberapa hal yang bergantung pada mereka untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, mungkin mereka bahkan ingin mengundurkan diri sebagai penatua dan berkonsentrasi pada kultivasi. Tunggu, Penatua Zheng Feng hendak pergi, tetapi kepala istana tiba-tiba menghentikannya. Penatua Zheng Feng buru-buru berbalik dan melihat ke arah kepala istana, menunggu instruksi dari kepala istana. Jangan biarkan seperti ini. Kepala istana ragu-ragu sejenak dan berkata lagi, biarkan murid panggung Jidan yang pandai menyempurnakan bekerja keras, menggunakan bahan-bahan ini, dan membuat kumpulan embrio pedang terbang. Setelah mengambilnya kembali, biarkan Gao Yue sedikit mengubah penampilannya, dan membagikannya kepada murid-murid yang baru-baru ini berkinerja baik. Tanggal pencatatan pemurnian adalah 20 tahun sebelumnya. Tidak peduli siapa yang bertanya, katakan saja bahwa murid sekte Gao Yue telah mundur selama 30 tahun dan menyempurnakan kumpulan pedang terbang ini. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Chen di sini, Yang Chen sedang terburu-buru menjual sejumlah barang ini. Pasti ada alasannya, karena takut orang lain akan mengetahui kumpulan materi ini. Kepala istana juga tahu bahwa Yang Chen mengambil sejumlah materi tingkat tinggi, jadi dia tidak melepaskan satupun dari materi tersebut, untuk membantu murid sektenya sendiri, dan bahkan menyerahkan masalah tersebut pada Gao Yue. Dia percaya bahwa dengan hubungan antara Yang Chen dan Gao Yue pasti akan mengenalinya. Kumpulan embrio pedang yang terbuat dari bahan tingkat tinggi ini juga cukup untuk menjadi pedang terbang sumber kehidupan beberapa murid. Tentu saja, meskipun embrio pedang itu bagus, tetap membutuhkan usaha semua orang. Biasanya, material dengan level ini tidak akan dilepaskan dengan mudah. Karena ada masalah, mereka mungkin juga membantu sekelompok murid setia. Selain itu, akan lebih baik untuk menutupi keberadaan materi tersebut. Bahkan jika seseorang menyelidikinya, mereka tidak akan dapat menemukan jejaknya. Penatua Zheng Feng memandang penguasa istana, lalu memandang Yang Chen, sedikit keraguan melintas di wajahnya, matanya tertuju pada wajah Yang Chen, sepertinya menunggu jawaban. Menghadapi tatapan Penatua Zheng Feng, Yang Chen dengan keras mengangguk padanya, seolah mengakui sesuatu.
Kegembiraan segera muncul di wajah Penatua Zheng Feng. Dia tertawa dan kemudian berkata dengan keras, saya akan pergi dan mengaturnya. Kali ini, tidak perlu orang lain melakukannya. Kami, orang-orang tua, akan melakukannya sendiri. Tidak akan ada kesalahan apapun. Setelah mengirimkan Penatua Zheng Feng, kepala istana melambaikan tangannya, dan sebuah meja dan 2 kursi muncul di taman obat. Tanpa menunggu Yang Chen berkata apapun, kepala istana melambaikan tangannya dan menghentikannya. Tunggu sebentar, keluarkan anggur naga giokmu, minumlah dan bicara. Wan Qian, yang disembunyikan di suatu tempat oleh nyonya istana, tiba-tiba muncul di meja, memegang 2 piring buah-buahan yang tampaknya lezat di tangannya. Tampaknya selera tuan istana dan Yang Chen sama. Mereka berdua suka menggunakan barang-barang yang diproduksi di kebun obat untuk menemani anggur. Di bawah pelayanan Wan Qian yang berperilaku baik, kepala istana dan Yang Chen duduk di satu sisi. Setelah minum secangkir, kepala istana berkata, katakan. Yang Chen mengatakan apa yang telah dia lakukan. Tentu saja, itu tidak cukup rinci sehingga dia mengetahui waktu aktivasi susunan penyambutan pihak lain. Dia hanya mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menemukan susunan di gerbang Tai Tianmen. Ia menemukan bahwa di dalam buku lain-lain, terdapat 2 jenis susunan yang sama, yang dapat menyebabkan osilasi frekuensi yang sama, kekuatan spiritual tidak dapat dikendalikan, dan akhirnya menyebabkan ledakan. Mendengar Yang Chen secara langsung mengakui bahwa dia mengatur susunan serupa lainnya, dan kemudian menggunakan osilasi kekuatan spiritual untuk membuat susunan Tai Tianmen meledak, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar dan banyak korban jiwa dari Tai Tianmen, kepala istana sangat senang. Dia terus meminum anggur naga giok yang lezat dan melepaskan pengekangannya. Dia adalah orang yang berbeda dari kepala istana yang biasanya bermartabat dan mantap. Yang Chen lah yang menemukan konspirasi orang-orang Tai Tian. Sekarang dia telah membalas kehancuran gerbang Gunung Sekte. Itu juga Yang Chen, dan dia melakukannya dengan sangat indah. Kepala istana sudah lama begitu bahagia hingga dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya tahu bahwa sekte yang menerima Yang Chen jelas merupakan hal terbaik yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah kepala istana hanya bisa berbagi kebahagiaan ini dengan Yang Chen, dan bahkan tidak bisa berbicara dengan tetua lainnya. Bahkan jika Penatua Zheng Feng samar-samar menebak sesuatu, Yang Chen hanya mengangguk dalam diam, tetapi tidak akan pernah dengan mudah mengakuinya. Masalah ini terlalu penting. Tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai lubang di langit. Setelah ditangkap oleh orang-orang Tai Tian, bahkan jika kekuatan istana Chunyang telah melonjak, mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Oleh karena itu, apakah itu Yang Chen atau kepala istana, mereka cukup berhati-hati. Namun, hal membahagiakan itu hanya bisa disimpan di dalam perut. Bahkan kepala istana mau tidak mau merasa sedikit sedih. Namun suasana gembira tidak akan pernah berubah karena penyesalan kecil ini. Kepala istana merasa puas dengan penerus yang dipilihnya. Mampu, tidak bertarung sejenak, setia pada sekte, berulang kali membuat kejutan tak terduga. Belum pernah ada seorang murid pun yang membuat kepala istana begitu puas. Bagi Yang Chen, dia sudah puas dan sangat puas. Yang Chen menemani kepala istana minum hampir sepanjang hari. Kepala istana senang, bagaimana mungkin Yang Chen tidak bahagia. Kali ini, hampir setengah dari warisan Tai Tianmen dihilangkan, sehingga laju ekspansi Tai Tianmen melambat selama lebih dari 100 tahun. Semua ini adalah hadiah di luar tujuan utamanya. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak bahagia? Sekalipun orang Tai Tian bertubuh besar, mustahil menahan pukulan seperti ini berulang kali, bukan? Yang Chen sekarang seperti semut kecil yang telah menggali tanggul sepanjang ribuan mil. Dia melubangi orang-orang Tai Tian sedikit demi sedikit. Dia selangkah lebih dekat dengan balas dendamnya. Dia hanya tidak tahu apakah kali ini dia langsung membunuh musuh di kehidupan sebelumnya, Yang Lan. Di alam bawah sadarnya, Yang Chen tidak ingin hal seperti ini terjadi. Musuh hidup dan matinya sendiri, orang yang menyebabkan kemalangan di kehidupan sebelumnya dan tuannya, jika dia mati seperti ini, pasti akan terlalu mudah baginya. Yang Chen masih berpikir bahwa suatu hari, dia secara pribadi akan memenggal kepalanya. Saat dia mabuk, Yang Chen tiba-tiba mulai khawatir. Bagaimana cara mendapatkan manfaat dari pesawat rahasia di tangannya, dan tidak mengekspos dirinya sendiri, dan tidak mengekspos istana murni Yang. Chapter 567. Pesawat rahasia itu sangat berbahaya, tidak diragukan lagi. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dengan keganasan orang-orang Tai Tian, mereka masih kehilangan banyak tenaga. Jika istana Chunyang ingin menelan pesawat rahasia ini, saya khawatir ia tidak akan pernah membayar kurang dari harga orang Tai Tian. Hal lainnya adalah bahwa kecerdasan dari pesawat rahasia ini dikirim oleh klon kesadaran dunia abadi. Meskipun kali ini orang-orang Tai Tian tidak mendapat kabar apapun, siapa yang dapat menjamin bahwa saat klon kesadaran datang lagi, orang-orang Tai Tian tidak akan mengetahuinya. Pada saat itu, sekte atau individu yang menelan pesawat rahasia pasti akan menjadi sasaran balas dendam gila para Tai Tianmen. Omong-omong, pesawat rahasia ini benar-benar menarik. Dibandingkan dengan sumber daya yang kaya di dalamnya, keselamatan sekte dan keselamatan pribadi lebih penting. Namun, sangat mustahil bagi Yang Chen untuk menyerahkan kekayaan pesawat rahasia ini kepada orang-orang Tai Tian. Karena dia tidak bisa mengambilnya sendiri, dia tidak bisa membiarkan orang Tai Tian mendapatkan keuntungan ini. Selama beberapa sekte besar terlibat, mungkin istana Chunyang bisa mendapatkan bagiannya pada akhirnya.
Jelaskan kepada kepala istana. Yang Chen tidak bisa menjelaskan dari mana dia mendapatkan berita itu, jadi lebih baik melakukannya secara diam-diam. Setelah mengambil keputusan, Yang Chen tidak memiliki beban dan menikmati anggur naga giok bersama kepala istana. Hari ini, suasana hati kepala istana sedang baik. Ini mungkin kesenangan pertama setelah dia dipromosikan menjadi leluhur tahap Yuanying. Dia mabuk hingga tak sadarkan diri, bahkan lupa melepaskan Yang Chen dari kebun obat. Istana Chunyang merayakannya dengan gembira, tetapi orang-orang Taitian telah memicu kemarahan yang membara. Tetua panggung Dacheng, yang bergegas keluar untuk menemukan fluktuasi kekuatan spiritual yang sama dengan barisan penyambutan, telah kembali dan membawa kembali berita yang mengejutkan para pejabat tingkat tinggi Taitianmen. Tempat di mana formasi itu disusun telah ditemukan. Faktanya, dengan jangkauan yang begitu luas, mustahil untuk menutupinya dengan mulus, dan tidak dapat dihindari untuk ditemukan. Namun, dia hanya menemukan bekas ledakan. Adapun kekuatan spiritual atau indera ilahi lainnya, tidak ada sedikit pun bau yang tersisa. Pada saat dia tiba, hujan deras telah turun selama beberapa hari karena energi spiritual yang tidak normal. Selain memastikan bahwa itu adalah lokasi ledakan, dia tidak dapat menemukan petunjuk lain. Agar ledakan sebesar itu muncul di kawasan tak berpenghuni dengan radius beberapa ratus kilometer, namun pusat ledakannya mirip dengan formasi pemandu besar, hal ini sudah menjelaskan banyak masalah. Apa yang membuat mata orang-orang hampir keluar dari rongganya adalah tidak ada satupun benda berharga yang tersisa di area seluas itu yang bisa digunakan untuk melacak lawan. Bahkan puing-puing pasca ledakan pun dibersihkan. Itu hanya lelucon untuk mengandalkan ini untuk dilacak. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa seseorang juga telah menyiapkan formasi penerimaan yang sama dan meledakkannya, menyebabkan avatar kesadaran Taitianmen gagal di ambang keberhasilan turun ke alam bawah, menyebabkan bencana. Semua petinggi Taitianmen seperti banteng yang terprovokasi dan sudah memerah. Mereka memandang semua orang seolah-olah mereka adalah pembunuh. Nyawa puluhan ribu murid dan pelayan, meski harus membakar tulang dan menebarkan abunya, mereka tak segan-segan menangkap pembunuhnya. Faktanya, semua murid Taitianmen di atas Jidan telah dikirim dan mulai dengan panik mencari petunjuk yang mungkin. Para petinggi telah mengeluarkan pola dan bahan formasi penerimaan. Setiap master formasi dan mereka yang melakukan kontak dengan materi ini akan menjadi tersangka pertama. Kemarahan orang Taitian menjadi kegembiraan banyak sekte. Meski berstatus Taitianmen dalam Taoisme, meski mereka bahagia, mereka seperti petinggi istana Chunyang yang diam-diam bersembunyi untuk minum dan merayakan. Namun, kebahagiaan adalah kebahagiaan. Bahkan selama masa kultivasi ini, mereka merasa kondisi pikiran mereka terbuka dan kultivasi mereka meningkat dari hari ke hari. Adapun beberapa murid gerbang iblis dan penggarap iblis, mereka bahkan tidak menyembunyikan kebahagiaan mereka. Setiap orang pada awalnya berada dalam posisi bermusuhan hidup dan mati. Seseorang telah membantu mereka melampiaskan amarahnya, dan mereka tidak sabar untuk merayakannya dengan gila-gilaan. Arogansi para Taitianmen selama bertahun-tahun memang membuat banyak orang tidak puas. Hanya saja karena kekuatan orang Taitian dan beberapa masalah wajah, tidak ada yang menunjukkan ketidakpuasan mereka. Bahkan sikap beberapa sekte besar lainnya pun seperti ini. Dapat dilihat betapa tidak populernya orang-orang Taitian pada tahun-tahun ini. Tersangka pertama dari Taitianmen adalah beberapa sekte besar yang hampir sama terkenalnya dengan mereka. Setiap orang bersaing untuk mendapatkan posisi pemimpin Taoisme, dan terkadang selalu terjadi perselisihan baik secara terbuka maupun dalam kegelapan. Insiden sekte 5 elemen di lembah pasir tandus adalah salah satunya. Namun, orang-orang Taitian, yang kekuatannya telah rusak parah, tidak dapat menanggung akibat menjadi musuh beberapa sekte besar pada saat yang bersamaan. Meski curiga, mereka tidak berani menunjukkannya. Tersangka kedua adalah sekte besar gerbang iblis dan aliansi penggarap iblis yang sangat kuat. Hanya saja mereka adalah musuh orang-orang Taitian untuk waktu yang lama. Sangatlah normal bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Tingkat ketiga adalah aliansi beberapa petani individu di luar negeri. Taoisme, yang dipimpin oleh orang Taitian, menguasai wilayah paling subur di negeri ini. Para petani individu ini hanya bisa terpaksa pergi ke luar negeri untuk mencari tempat tinggal. Meskipun kadang-kadang tidak ada kekurangan budidaya di tanah yang diberkati dengan kekuatan spiritual yang melimpah di luar negeri, mereka harus bersaing dengan beberapa orang kuat. Bohong jika mereka tidak membenci orang Taitian. Mereka sangat ingin melihat sesuatu terjadi pada orang Taitian. Tersangka terakhir adalah sekte kecil lainnya dalam Taoisme. Di antara mereka, Istana Chunyang relatif lebih mencurigakan. Pasalnya beberapa dekade lalu, gerbang gunung Istana Chunyang pernah dihancurkan 1 kali, namun tidak ada yang meninggal. Siapa yang tahu jika Istana Chunyang melampiaskan kemarahan dan balas dendamnya? Namun, para pemimpin senior Taitianmen masih belum yakin akan hal ini. Mereka tidak yakin apakah Istana Chunyang sudah mengetahui kebenarannya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, Istana Chunyang selalu mengklaim bahwa itu adalah ulah Pegunungan Siwan, dan mereka telah langsung menghancurkan Pegunungan Siwan. Pada saat yang sama, sikap mereka terhadap orang-orang Taitian tidak berubah dari awal sampai akhir, sehingga para pemimpin senior orang-orang Taitian tidak yakin. Adapun sekte kecil lainnya dan semakin banyak pembudidaya individu, mereka adalah yang paling tidak dicurigai. Tentu saja, bukan berarti mereka tidak dicurigai. Hampir setiap orang yang memiliki sedikit reputasi dalam penelitian formasi dicurigai. Orang-orang Taitianmen hampir menjadi gila untuk menyelidiki setiap kultivator, yang juga menyebabkan kepanikan di antara para kultivator.
Beberapa orang baru saja mengajukan sedikit keberatan, menganggap ini terlalu berlebihan. Kurang dari sehari setelah mengatakan ini, orang-orang Taitian datang ke pintu dan memenggal kepala mereka. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun dan membiarkan orang Taitian melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, mereka semua adalah kultivator perorangan. Orang-orang Taitian tidak berani bersikap seperti itu terhadap sekte yang sangat besar. Saat itu merupakan masa perubahan besar. Jika mereka bersama-sama ditindas oleh sekte besar, orang-orang Taitian yang terkenal tidak akan mampu menanggungnya. Chapter 568. Formasi penyambutan selalu menjadi rahasia inti sekte ini. Hampir dapat dikatakan bahwa kecuali kepala sekte dan beberapa tetua inti yang langka, mustahil untuk melakukan kontak dengannya. Di pihak Taitianmen, seseorang telah mengatur formasi penyambutan yang serupa. Mungkinkah ada masalah dengan para tetua inti ini? Master sekte adalah orang yang cerdas dan tidak memiliki keraguan seperti itu. Hampir semua tetua ini adalah penguasa panggung daceng, dan mereka hidup dalam pengasingan. Mereka pada dasarnya tidak peduli dengan urusan dunia. Mereka hanya ingin naik. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti ini? Namun, semuanya tidak bisa dijelaskan. Mengapa? Mungkinkah pihak lain bukanlah formasi penyambutan, melainkan formasi lain yang dapat menyebabkan ledakan formasi penyambutan? Memikirkan lubang hitam setengah lingkaran yang tidak dapat dijelaskan di atas formasi penyambutan pada saat itu, semua orang menjadi bingung. Semua orang pasti bingung. Bahkan Yang Chen tidak tahu apa efek dari mengatur dua formasi penyambutan pada saat yang sama. Dia hanya mencobanya dengan sedikit harapan dan berhasil dalam satu kali kejadian. Dan pengetahuan orang Taitian tentang formasi belum tentu setengah dari pengetahuan Yang Chen. Bagaimana mereka bisa memecahkan masalah inti seperti itu? Namun keraguan terus berlanjut. Orang-orang Taitian seperti anjing gila, menyerang di mana-mana. Mata merah darah mereka menatap semua orang yang mencurigakan. Selama ada sedikit gerakan, mereka pasti akan mengerumuni dan membunuh lawan. Orang-orang Taitian benar-benar cemas. Setelah sekian lama, belum lagi balas dendam, mereka bahkan tidak bisa menemukan targetnya. Saat itu, Istana Cunyang baru pada hari ledakan, namun mereka menangkap penduduk 100.000 gunung. Apalagi sebulan setelah semua orang masih membicarakannya, mereka langsung membawa orang ke 100.000 gunung. Harus diketahui bahwa meskipun mereka bergegas dari Istana Cunyang ke 100.000 gunung, akan memakan waktu hampir 1 bulan dalam perjalanan. Mengatakan bahwa Istana Cunyang tidak siap adalah omong kosong. Orang-orang Taitian tahu bahwa untuk 100.000 gunung, Istana Cunyang telah mempersiapkannya setidaknya selama beberapa tahun. Namun, bahkan Istana Cunyang yang kecil pun dapat segera menemukan sasaran untuk melampiaskan amarahnya ketika dibom, bahkan mengambil keuntungan yang sangat besar dari 100.000 gunung. Bagi orang Taitian, mereka bahkan tidak tahu siapa lawan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Lebih dari sebulan berlalu, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Sebaliknya, banyak orang kembali memiliki pandangan berbeda terhadap orang Taitian. Itu hanya karena situasi khusus saat ini, semua orang tidak berani berbicara dalam kemarahan, tetapi di balik layar, siapa yang tidak memuji pemboman sekte surga terbesar dan berharap sekte surga terbesar akan dibom lagi? Waktu. Namun, bagaimanapun juga, orang Taitian tetaplah orang Taitian. Tak lama kemudian, lusinan sekte kecil bersatu untuk mengecam tindakan destruktif terhadap orang Taitian ini. Pada saat yang sama, lusinan sekte kecil ini secara kolektif menyerahkan diri ke pelukan Taitianmen dan menjadi bagian dari Taitianmen. Tidak hanya puluhan sekte kecil ini, bahkan beberapa aliansi penggarap nakal juga datang dan langsung bergabung dengan Taitianmen. Meskipun orang-orang Taitian menderita banyak korban setelah ledakan, dengan bertambahnya begitu banyak sekte dan kekuatan baru, mereka juga memulihkan sebagian kekuatan mereka hanya dalam beberapa lusin hari. Sekalipun kekuatan gabungan ini tidak sekuat orang-orang Taitian di masa lalu, penambahan pasukan cadangan, terutama para murid dan pelayan dari sekte luar, meringankan kebutuhan mendesak orang-orang Taitian. Dalam waktu singkat, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang kurangnya penerus, dan dilema bahwa meskipun mereka merekrut murid, mereka tidak dapat melatih mereka. Orang-orang dengan pandangan yang tajam dapat segera melihat bahwa lusinan sekte kecil ini tidak mendukung orang-orang Taitian karena masalah ini. Jelas sekali bahwa orang-orang Taitian telah lama menempatkan pion mereka, dan telah membantu mereka melakukan hal-hal yang tidak nyaman bagi orang-orang Taitian untuk muncul. Sekarang orang-orang Taitian berada dalam masalah, tentu saja, mereka segera kembali untuk memperkuat prestise mereka. Tindakan seperti itu, meskipun ada beberapa sekte besar, tidak ada satupun yang sekuat Taitianmen. Lusinan sekte kecil, ditambah dua aliansi penggarap nakal kecil, yang masing-masing tidak terlihat terlalu mencolok, paling banyak memiliki leluhur tahap Yuanying, tetapi kekuatan gabungannya mengejutkan, bahkan tidak lebih buruk dari Istana Cunyang. Apa yang membuat orang tidak bisa berkata-kata adalah bahwa ini masih merupakan bagian dari kekuatan orang-orang Taitian yang tersembunyi dalam kegelapan. Siapa yang tahu jika orang-orang Taitian telah mengungkapkan semua kekuatan yang mereka kendalikan? Tindakan ini segera menyebabkan banyak sekte menjadi lebih waspada di dalam hati mereka. Apa yang coba dilakukan oleh orang-orang Taitian? Mereka diam-diam telah mengatur begitu banyak pion, banyak di antaranya bahkan berada di sekitar beberapa sekte besar lainnya, niat mereka hampir jelas. Untungnya, terjadi ledakan. Untuk menstabilkan moral sekte, orang-orang Taitian mengungkap pion-pion tersembunyi ini.
Jika terus seperti ini, mungkin pion-pion tersembunyi ini akan menjadi penyebab ledakan sekte mereka sendiri suatu hari nanti. Ledakan bagus. Untuk pengaturan orang-orang Taitian, banyak orang sekali lagi mengeluarkan suara seperti itu di dalam hati mereka, dan mulai dengan sengaja atau tidak sengaja membuat berbagai labirin untuk penyelidikan orang-orang Taitian. Penatua Zheng Feng menjadi lebih yakin akan segalanya ketika orang-orang Taitian mulai menyelidiki materi tertentu. Pada saat yang sama, dia juga mendesak beberapa orang tua di tahap Yuanying untuk segera mengerjakan dan menyempurnakan materi tersebut. Dengan bantuan 8 monster tahap Yuanying yang baru bergabung di Gua Abadi Blue Vault Mountain, beberapa tetua bekerja sama, dan masalah ini ditangani dengan cepat. Hanya dalam 5 hari, semua barang diserahkan kepada Gao Yue. Gao Yue telah mengkonsolidasikan wilayahnya baru-baru ini. Basis budidaya kekuatan roh atribut air hampir sama dengan kekuatan roh atribut api, dan Yang Chen juga menyarankan kepadanya ketika dia keluar dari pengasingan bahwa dia harus mengolah air dan api. Asalkan terkoordinasi, kedua atribut berlawanan ini pasti bisa mendatangkan bencana tak terduga bagi lawan. Apa ini? Melihat banyak embrio pedang bagus yang dikirim oleh Penatua Zheng Feng, Gao Yue mau tidak mau bertanya dengan heran. Biarkan Yang Chen menjelaskannya padamu. Penatua Zheng Feng meletakkan barang-barangnya, meninggalkan kalimat, dan tidak tinggal lama, dan langsung pergi. Yang Chen ada di sini bersama Gao Yue. Tidak mudah untuk kembali, tentu saja dia harus menemani tuannya. Itu bukan untuk memiliki kesadaran spiritual, kultivasi ganda dengan tuannya, tetapi di sini bersama Gao Yue, Yang Chen tidak dapat memikirkan apapun, hanya menikmati rasa hangat dan menggoda. Karena Penatua Zheng Feng berkata demikian, Yang Chen pasti tidak bisa tidak menjelaskannya sama sekali. Setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk mengeluarkan kata-kata dari penguasa istana dan mengatakannya kepada Gao Yue. Bencana besar Taitianmen sebenarnya semua karena Yang Chen. Gao Yue tidak bisa mempercayai telinganya. Begitu hal seperti itu bocor, tidak hanya untuk Yang Chen, tetapi untuk seluruh istana Chunyang, itu akan menjadi bencana. Apa yang harus kita lakukan dengan embrio pedang ini? Setelah mendengarkan penjelasan Yang Chen, Gao Yue mengambil embrio pedang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bertanya. Karena hal-hal ini adalah bahaya yang tersembunyi, penting untuk menutupinya untuk Yang Chen bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa. Chapter 569. Gao Yue sibuk dalam sekejap, dan Yang Chen menganggur sekali lagi. Pada saat ini, dia akhirnya mulai memikirkan perkataan penguasa istana setelah dia mabuk. Karena kamu sudah berada di tahap Jidan, pertimbangkan untuk menerima beberapa peserta magang yang berbakat. Ini adalah kata-kata asli dari penguasa istana saat itu. Menurut aturan istana Chunyang, hanya mereka yang mencapai tahap Jidan yang dapat menerima peserta magang. Tentu saja, ini mengacu pada murid sekte dalam. Faktanya, sebagian besar sekte memiliki aturan seperti itu, jika tidak, mereka tidak akan mengubah tahap Jidan menjadi master. Kata-kata penguasa istana merangsang ingatan Yang Chen. Karena dia tidak dapat memindahkan gagasan tentang pesawat rahasia untuk saat ini, dan dia harus membuat rencana untuk jangka waktu tertentu, Yang Chen sebaiknya menerima beberapa peserta magang dan melatih mereka dengan baik. Harus diketahui bahwa ketika dia berada di platform eksekusi abadi, Yang Chen juga berjanji kepada banyak orang bahwa jika dia bertemu dengan murid yang cocok, dia akan mewarisi keterampilan unik mereka. Ini juga merupakan beberapa syarat yang disetujui Yang Chen setelah menerima informasi dari orang-orang itu. Karena dia sudah memiliki kualifikasi untuk menerima peserta magang, Yang Chen memikirkannya dan memutuskan untuk memenuhi persyaratan yang dia janjikan. Namun, Yang Chen tidak menerima siapapun begitu saja, dia masih harus mempertimbangkannya. Bagi mereka yang memiliki kualifikasi biasa-biasa saja, selama mereka adalah murid istana Chunyang, selama mereka mau, Yang Chen dapat mengajar mereka, dan dia tidak akan berusaha untuk mengajar mereka, tetapi dia tidak akan menerima mereka sebagai murid. Sejak dia dilahirkan kembali, bagaimana Yang Chen bisa melepaskan orang-orang kecil berbakat itu dalam ingatannya? Si Sanshan dan Sun Kingsui mau bagaimana lagi, tapi Yang Chen masih berusaha menjalin hubungan yang tidak bisa dipatahkan dengan mereka. Adapun generasi muda yang terkenal di dunia, Yang Chen tentu saja tidak sopan dan ingin membawa mereka ke sisinya terlebih dahulu. Chen Mo, pria, kultivator nakal di kehidupan sebelumnya di luar negeri, atribut bumi. Seruling jiwa yang berangkat, pedang abadi yang berkeliaran, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya di dunia abadi. Ye Yu, laki-laki, putra master sekolah iblis Wuji di kehidupan sebelumnya, dengan atribut logam. Keterampilan iblis tanpa batas, hampir sombong di dunia iblis. Yu, perempuan, murid rumah bulan air di kehidupanku sebelumnya. Elemen air, meskipun dia seorang wanita, tidak ada seorang pun di alam iblis yang berani untuk tidak menghormatinya. Dia mengenakan harta ajaib langit berbintang yang terdiri dari semua jenis jarum halus di tubuhnya, cermin bulan air. Hana Mengyu, wanita, murid pulau abadi giok hijau di kehidupan sebelumnya, dengan atribut kayu. Dari segi kekuatan tempur, Hana Mengyu mungkin bukan yang terkuat, namun dia memiliki kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Betapapun sulitnya menanam tanaman, selama berada di tangan Hana Mengyu, ia bisa berhasil ditanam. Cara menanam delima guntur semua berkat dia. Hanya kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Mu Bo, laki-laki, murid Taitianmen di kehidupan sebelumnya. Pembudidaya pedang, elemen kayu. Dia awalnya adalah iblis, pohon cemara yang memperoleh kesadaran. Kemudian,
dia menjadi ketua aula-aula eksentrik Tianmen. Dia menggunakan inti pohonnya sendiri untuk menempa pedang waktu Netherworld dan menyapu dunia iblis. Meskipun dia adalah murid Tianmen, dia fokus pada kultivasi dan mengabaikan urusan luar. Dia sama sekali tidak memiliki kontak dengan Yang Chen. Bing Kong, laki-laki, murid gua kristal dingin di kehidupan sebelumnya. Mekanik, elemen air, bintang perak yang dibentuk oleh 6 pedang terbang kristal es tidak ada bandingannya. Dia juga seorang insinyur mesin yang luar biasa. Boneka mekanis yang dia ciptakan hanyalah harta karun yang didambakan semua petani bahkan dalam mimpi mereka. Yu Fan, laki-laki, kultivator nakal dari luar negeri di kehidupan sebelumnya. Atribut ganda bumi dan logam. Dia yang terbaik dalam 10.000 pedang kembali ke asal, yang mirip dengan seni rahasia 10.000 pedang yang pernah digunakan Yang Chen. Dia memegang pedang ilahi kosmos di tangannya. Sanan, laki-laki, murid sekte misteri ilahi di kehidupan sebelumnya. Garis keturunan Kilin, lengan kiri Kilin, elemen api. Dia berbakat dan unik. Dia telah mengubah lengan kirinya menjadi harta dharma yang tidak bisa dihancurkan. Setelah bergabung dengan pasukan pengadilan surgawi, meskipun dia hanya seorang prajurit surgawi kecil, bahkan seorang komandan seperti Dewa Keajaiban Perkasa tidak berani meremehkannya. Mo Chunmei, perempuan, murid dari sekte awan biru di kehidupan sebelumnya. Elemen api. Dia adalah murid luar biasa lainnya setelah Sun Qingsui selama ratusan tahun. Dari dunia fana hingga pengadilan surgawi, sekte awan biru mampu bersaing dengan orang-orang Taitian dari sekte surga mistik. Itu karena kekuatan Sun Qingsui dan Mo Chunmei. Bei Fuyun, laki-laki, kultivator nakal dari sekte Kunlun di kehidupan sebelumnya. Elemen api, kerajinan Grandmaster. Di dunia abadi, bahkan kemampuan Yang Chen mengendalikan api pada puncaknya tidak dapat dibandingkan dengan Bei Fuyun. Hanya ini saja yang menunjukkan betapa kuatnya Bei Fuyun. Sebagai seorang crafting Grandmaster, senjata ajaibnya tak tertandingi. Ia dikenal sebagai ahli kerajinan nomor 1 setelah Tai Sang Laojun. Begitu banyak anak kecil berbakat yang akan muncul satu demi satu dalam 1000 tahun mendatang. Pada saat ini, jika Yang Chen tidak memanfaatkan waktu untuk merekrut mereka satu persatu, bukankah itu akan menyia-nyiakan keberuntungan kelahirannya kembali? Oh benar, ada juga setan Tuayi. Meskipun iblis Tuayi dan Yang Chen mati bersama di kehidupan sebelumnya, seni iblis itu adalah dasar dari kekuatan Yang Chen dalam kehidupan ini. Ngomong-ngomong, bisa dikatakan dia memiliki keanggunan dalam mewariskan keahliannya. Dalam kehidupan ini, karena Yang Chen sudah berdiri di posisi ini, dia secara alami tidak akan melupakan rahmat dari setan Tuayi. Anugerah mewariskan keterampilan harus dibalas dengan rahmat mewariskan keterampilan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk membalas kebaikan selain menerima setan Tuayi sebagai murid dan melatihnya dengan seluruh kekuatannya, bukan? Semua orang ini, kecuali setan Tuayi dan Hana Mengyu, hampir semuanya memiliki semacam akar spiritual bawaan atau didapat. Kualifikasi kultivasi mereka bagus, tidak lebih buruk dari Si Sanshan, Sun Qingsui, Gao Yue, dan Gong Sunling. Dalam hati Yang Chen, dia sudah menjadwalkan mereka sebagai muridnya sendiri. Dia percaya bahwa jika dia menerima orang-orang ini sebagai muridnya, Istana Chunyang tidak mungkin menolak meskipun mereka menginginkannya. Dan dia benar-benar bisa menjadi penguasa iblis kelas atas ini. Seberapa besar dia menantikannya? Dalam lebih dari 300 tahun, Mubo akan bergabung dengan Tianmen, dan kemudian perlahan-lahan menjadi penguasa aula eksentrik Tianmen. Di kehidupan sebelumnya, orang Taitianlah yang pertama kali membuat aula eksentrik, jadi semua sekte memiliki aturan yang mengizinkan iblis untuk bergabung. Untuk bergabung dengan Hall of Eccentrics, seseorang setidaknya memerlukan kekuatan dari alam Yuanying. Jadi saat ini, Mubo seharusnya hanya berada di alam Jidan paling banyak. Penting untuk menerima pelaku kejahatan super ini sebagai bawahannya terlebih dahulu. Dia tidak boleh menyerahkan kejeniusan ini kepada orang-orang Taitian. Menerima Mubo tidak hanya akan memperkaya kekuatan Istana Chunyang, tetapi juga melemahkan kekuatan orang-orang Taitian di masa depan. Di mana dia bisa menemukan hal bagus untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yang membuat Yang Chen sedikit terdiam adalah ketika Mubo menyebut dirinya, dia sama buruknya dengan Si Kui dan Si Esa. Jelas sekali bahwa dia membalikkan nama tubuhnya, yang merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Untungnya di kehidupan sebelumnya, Mubo cukup kuat dan cukup terkenal, sehingga Yang Chen masih ingat di mana tubuhnya berada saat itu. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menerima pria kuat ini sebagai muridnya terlebih dahulu. Adapun cara membimbing seorang pembudidaya iblis, Yang Chen memiliki banyak buku rahasia budidaya, dan bahkan iblis pohon tua belum menerimanya dari Yang Chen. Untuk saat ini, dia perlu melihat lebih jauh seberapa andalnya mereka. Pada saat itu, Yang Chen bahkan bisa memberi mereka petunjuk bersama. Chapter 570. Setelah menentukan kandidat sasarannya, Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia perlu mengalahkan para jenius kecil yang mengerikan ini satu persatu untuk waktu yang lama. Inilah orang-orang kuat yang muncul sebelum kenaikannya di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan semuanya sebelum kenaikannya dalam kehidupan ini. Namun, meskipun dia naik, dia harus mengatur agar Istana Chunyang memasukkan orang-orang ini ke dalam sakunya. Tubuh Mubo berada di alam liar di utara, jauh dari dataran tengah yang diperintah oleh Sekte Dao Ortodoks. Tanah di sana tandus, iklimnya relatif kering, dan pahit. Itu tidak cocok bagi tanaman untuk bertahan hidup. Namun, tubuh Mubo tumbuh besar di sana.
Lingkungan yang sulit ini juga menjadi alasan penting dominasi Mubo di kemudian hari. Semakin sulit lingkungannya, semakin besar ketekunannya, dan semakin mampu menghadapi segala macam angin dan hujan. Sama seperti Sun Qingsui di kehidupan sebelumnya, dia dikucilkan dari sekte tersebut, menghancurkan basis kultivasinya sendiri, memulai dari awal, dan akhirnya menjadi jenius dalam satu generasi. Kebenaran ini juga berlaku pada Mubo. Dalam perjalanan mencari jenazah Mubo, Yang Chen juga bisa menyelesaikan satu hal, yaitu mengumpulkan esensi sejati kayu pertama. Pada tahap pengeksekusi abadi, seorang abadi yang dipenggal mengatakan bahwa ada urat inti sejati kayu pertama di gua keabadiannya di alam bawah. Yang Chen tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Sekarang Yang Chen hanyalah Jidan dengan atribut ganda api ketiga dan api keempat, dan 8 kekuatan spiritual lainnya masih berada di puncak tahap fondasi. Menurut pengalaman kultivasi Yang Chen di masa lalu, selama dia mengumpulkan esensi sejati kayu pertama dan mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama, dia setidaknya dapat memastikan bahwa kekuatan roh kayu pertama juga dapat berhasil dipadatkan. Dia tidak tahu apakah kondensasi kekuatan roh kayu pertama akan memicu atribut kekuatan roh lainnya juga mengembun, tapi setidaknya itu bisa membuat seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung lebih sempurna. Dengan cara yang sama, itu pasti akan mendorong proses kondensasi atribut kekuatan roh lainnya. Sekadar kondensasi, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk berkonsolidasi. Pada saat itu, guru Yang Chen, Gao Yue, memenuhi syarat untuk menerima murid setelah 10 tahun kondensasi, dan yang pertama adalah Yang Chen. Sekarang, meskipun Yang Chen mengatakan bahwa penguasa istana telah mengenalinya sebagai muridnya, Yang Chen juga harus memadatkan seni rahasia 5 elemen yin dan yang miliknya sendiri. Itu adalah jalur kultivasi yang benar. Sama seperti embrio pedang terbang kayu pertama yang telah selesai, dia percaya bahwa dengan pendinginan esensi sejati kayu pertama, pedang terbang kayu pertama dalam pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar akan segera menjadi pedang terbang Yang Chen lainnya. Nenek moyang Wang Yong masih dalam retret, dan kakak magang seniornya Gong Sun Ling masih mengikuti gurunya untuk mempelajari beberapa sub-level gua abadi Blue Vault Mountain. Selama bertahun-tahun, beberapa murid yang benar-benar terpercaya telah dapat memasuki gua abadi Gunung Kubah Biru untuk berkultivasi, dan efeknya lebih baik daripada di Istana Cunyang. Yang Chen buru-buru menyapa Gong Sun Ling, tidak banyak bicara, dan meninggalkan Istana Cunyang. Sejak penguasa istana melihat Yang Chen dengan santai mengeluarkan tubuh 15 belalang sembah besar dan leluhur panggung Yuanying Wan Qian, dia tidak pernah mengatakan apapun tentang keselamatan Yang Chen. Bahkan Luo Yuan tidak bisa melakukan apapun pada Yang Chen. Hanya ada sedikit orang di dunia yang dapat menyakiti Yang Chen. Mungkin kecuali para master super yang benar-benar ingin naik, hanya sedikit orang yang dapat mengancam keselamatan Yang Chen. Namun, karena mereka sedang menghadapi kenaikan, bagaimana mereka bisa dengan mudah keluar dan mempermalukan junior di panggung Jidan? Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen, dan tidak ada yang peduli dengan apa yang akan dilakukan Yang Chen. Apa yang telah dilakukan Yang Chen selama bertahun-tahun telah membuktikan kepada manajemen puncak Istana Cunyang bahwa selama Yang Chen diizinkan melakukannya, mereka hanya perlu bertanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa masalah kecil setelahnya. Yang Chen pasti mencalonkan diri untuk Istana Cunyang. Yang Chen masih berniat bertahan selama beberapa tahun tentang pesawat rahasia. Lebih penting merayu si jenius kecil, memperkuat dirinya sendiri, melemahkan musuh, dan meningkatkan kultivasinya sendiri dalam perjalanan. Mengapa tidak? Hal yang lebih merepotkan adalah area di mana Mubo berada di wilayah monster Aceh. Itu masih berada di utara dataran monster, di tanah yang tertutup salju sepanjang tahun. Jika dia ingin lewat, dia harus melewati dataran monster dan menghadapi banyak orang kuat yang mungkin muncul di jalan. Yang Chen adalah murid Dao Sekte di alam Jidan. Jika dia memasuki dataran monster, akan ada banyak masalah. Selain itu, lokasi Firstwood True Essence juga berada di tempat rahasia di dataran monster. Yang Chen tidak mengerti, bagaimana pendapat pendahulunya tentang menempatkan gua abadi miliknya di dataran monster. Apakah dia berasal dari monster Aceh? Ini sangat mungkin terjadi. Ada banyak pembudidaya monster di pengadilan surgawi. Yang dipenggal saat itu tidak terkenal. Tidak mungkin bagi Yang Chen untuk melakukan kontak dengannya. Terlebih lagi, dengan kultivasi Yang Chen pada saat itu, sangat normal baginya untuk tidak mengetahui detail pihak lain. Meskipun Yang Chen sekarang memiliki fisik yang tidak terlihat seperti manusia normal pada pandangan pertama, ditambah dengan tanduk besar di lautan kesadarannya, mudah untuk disalahartikan sebagai seorang pembudidaya monster. Namun, hal ini tidak dapat mengurangi bahaya di dataran monster, terutama setelah melintasi dataran monster dan memasuki pegunungan utara. Daerah di mana ras monster tinggal bukanlah tempat di mana seseorang bisa mengandalkan alasan untuk bertahan hidup. Penentu pertama kelangsungan hidup di sana adalah kekuatan. Dalam banyak hal, tidak ada benar atau salah dalam monster Aceh, yang ada hanya tingkat kekuatannya. Karena kekuatanmu rendah, wajar saja jika kamu dimakan oleh monster kuat lainnya. Tidak ada monster yang akan keluar untuk bertarung demi Anda. Sedangkan untuk perampasan sumber daya dan perampasan pembuluh darah spiritual, hal itu bahkan lebih umum terjadi. Daoba, dengan basis budidaya tahap akhir Yuanying, hampir tidak bisa bercampur di sini. Bahaya dari dataran monster bisa dilihat. Sebelum berangkat, Yang Chen mengunjungi teman-temannya lagi. Dalam beberapa dekade terakhir, semua orang telah mengalami kemajuan. Duqian bahkan memasuki tahap Jidan sebelum Yang Chen, tapi ini juga normal.
Ketika Yang Chen pertama kali memasuki sekte tersebut, Duqian sudah berada di tahap akhir pendirian yayasan. Setelah beberapa dekade, ia memasuki tahap Jidan yang sudah dianggap lambat. Yang paling mengejutkan Yang Chen adalah Xiang Haifeng, pengurus Villa Yisiu, yang bahkan tidak bisa mencapai tahap pondasi di masa lalu, baru memasuki tahap pondasi beberapa tahun lebih awal dari Yang Chen. Kini ia telah mencapai puncak tahap pondasi, hanya selangkah lagi dari tahap Jidan. Ini hanya bisa menjelaskan satu hal. Meskipun bakat kultivasi itu penting, metode kultivasi yang benar masih dapat mengubah semua ini, dan jelas sekali Xiang Haifeng telah menemukan caranya sendiri dalam berkultivasi. Sekte berkembang pesat, tuannya telah menyingkirkan nasib aslinya, teman-temannya juga berhasil dalam budidaya mereka, tetapi sekte musuh rusak parah, dan semua ini disebabkan oleh Yang Chen. Apakah ada sesuatu yang membuat Yang Chen lebih bahagia dari ini? Jika dia harus mengatakan sesuatu, maka hanya ada satu. Setelah bertahun-tahun, Xiao Tian akhirnya mencerna sepenuhnya ki naga yang ditelan di rumah harta karun terakhir kali. Seluruh tubuhnya tampak membentuk lingkaran, dan dia terbang dengan gembira di taman obat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.